Yang kelima adalah start strong. Pada saat Anda presentasi, pada saat Anda bicara, Anda mulai dengan sesuatu yang kuat. Halo, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Hey, apa kabar? Anda bisa menyapa dengan lantang, ya, membuat audiens yang tadi lagi ngobrol jadi ngeliat dan akhirnya siap. Whatever you are starting, make it strong. Gitu yang penting. Ya, di depan harus ada sesuatu yang menarik buat audiens lihat. Kalau enggak, audiens mungkin akan lebih senang ngobrol bersama yang lain gitu ya. The first few minutes are very crucial, betul sekali. Beberapa menit di depan itu sangat penting. Kasih tahu ke audiens impresi apa yang Anda ingin sampaikan. Anda confident, Anda adalah seseorang yang tulus, sincere, Anda adalah seorang yang nyaman, yang ramah, dan Anda memiliki sesuatu yang layak audiens itu tonton atau lihat karena ini adalah ilmu misalnya gitu. Anda bisa sampaikan lewat kata-kata, Anda bisa nunjukin slide dengan sebuah gambar yang powerful, Anda bisa bilang, Anda bisa nunjukkan misalnya keramah tamahan Anda. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat Pak? Ibu sehat? Senyum. Jadi audiens, wow, nyaman ya, orang ini ramah ya, saya suka ini gitu. Nah, karena mereka adalah audiens Anda. Jadi Anda akan menjalani satu tugas bersama mereka selama 1 jam presentasi. Jadi you better make a good relationship with them gitu ya, get along with them ya, berbaiklah bersama mereka gitu. Anda bisa ngelakuin pertanyaan. Boleh tahu di sini siapa yang belum sarapan pagi tadi? Boleh tahu di sini siapa yang belum ini? Ya, Anda bisa menggunakan funny anecdote yang lucu tapi pasti tidak menyinggung sebagian orang atau komunitas atau grup gitu ya. Anda bisa memberikan sebuah fakta yang mengagetkan atau statistik yang menggelitik ya. Fakta yang mengagetkan atau statistik yang menggelitik boleh ya. Whatever it is, start strong. Ya, seperti Steve Jobs yang memulai di pidato dia tahun 2005 di commencement address di Stanford University. Ya, dia bilang, truth to be told, pada saat itu lagi wisudaan. Ya, dia bilang, truth to be told, I never graduated from college and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Dia bilang katanya, saya nggak pernah lulus dari kampus, tapi saya diundang untuk berbicara di Stanford ini adalah yang paling dekat dengan kelulusan. Orang langsung ketawa. Semua orang tahu bahwa dia nggak pernah lulus di kampus gitu ya. Tapi ya siapa tahu, nggak ada yang tahu ya, Allah menentukan hal yang lain. Ya. Beliau diberikan kesuksesan gitu ya, sekalipun dia nggak lulus kuliah. Wah, abis ini langsung nggak mau terusin kuliah, jangan dong ya. Nah, yang keenam dari Stanley tipsnya adalah use your eyes. Ini penting sekali. To connect with the audience and you need to look them in the eye, ngelihat ke mata mereka. Karena eye contact adalah perhatian yang paling besar yang bisa kita berikan kepada audience. Dengan kita menatap orang, membagi pandangan, itu memberikan kepedulian sama mereka, memberikan perhatian. Dan ketika kita melakukan hal itu, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya kalau kita nggak ngelihat ke mereka, ngelihat ke atas, ngelihat ke samping, ke kiri, ke kanan, itu malah berbahaya. Ya, try this approach. Saya biasanya selalu mencari 5 wajah-wajah yang friendly di antara audiens ya pada saat presentasi, atau kalau mau 1 jam sebelum itu saya datang pada saat lagi break atau lunch break, lagi makan, saya makan bersama mereka, saya ngobrol ke beberapa orang, 5, 6, 7 orang. Jadi 5, 6, 7 orang inilah yang nanti akan membantu saya memberikan pandangan yang baik, yang menyenangkan, dan tatapan mata yang menyenangkan seperti layaknya seorang sahabat gitu ya. Ya, tapi bukan berarti yang fokusnya pada 5 ini aja, Stan. Semuanya gitu harus. Tapi paling tidak kita tahu siapa yang akan bekerja sama dengan kita. Gitu ya. Jangan lakukan hal ini, looking across the room, melihat sekeliling ruangan, terus focusing, ngeliatin ke belakang, terus ngeliatin bagian belakang dari orang, terus melihat pada satu orang aja gitu, locking onto just one person, jangan. Jadi harus dibagi pandangannya. Give your audience the sense you're talking to all of them. Kalau mereka bentuknya U ya Anda harus bagi U. Kalau Anda bentuknya Y Anda harus bagi Y. Ya, karena pastikan bahwa mereka adalah bagian penting dan mereka adalah penentu kesuksesan dari presentasi itu. Dan mereka adalah aset Anda dalam presentasi, gitu ya. Ini tadi tipsnya. After you finish expressing an idea or thought, shift your focus to the next person. Jadi setelah nyampein suatu ide, langsung belok ke orang lain untuk
fokusnya dikasih perhatiannya ke orang lain, gitulah kurang lebih. Seperti layaknya guru ketika dia mengajar, membagi. Kecuali dia ngajar di sini ya, kan kita ngelihatnya ke kamera, karena hanya ada satu kamera. Kalau ada 3 kamera, saya akan membagi ke 3 kamera pasti. Gitu. And don't forget, end with a bang. Ya, starting strong is good, finishing strong is epic, kata Robin Sharma. Jadi tadi mulainya udah kuat, ujungnya harus nonjok gitu istilahnya. Make your audience feel that you're leading up to something spectacular, then make sure that your presentation is something really worthy to be remembered. Gitu kurang lebih ya. Bisa Anda menggunakan sebuah pertanyaan retorika ya. Bisa Anda menggunakan quote orang terkenal, bisa Anda menggunakan suatu hal yang lucu, yang menggelitik. Bisa Anda menggunakan sesuatu yang bikin orang mikir ya. Yang penting adalah leave the presentation with a bang. Contoh misalnya gini, Bapak dan Ibu, kalau Anda tidak melakukan sesuatu setelah presentasi ini, Anda akan menyesal tidak menjadi salah satu di antara orang terkaya di Indonesia. Wah, gitu ya. Contoh itu sebuah contoh. Bapak dan Ibu, kesuksesan yang terjadi 5 tahun berawal dari hari ini. Coba ingat hari ini apa yang terjadi, dan ingat yang terbaik dari hari ini adalah yang akan Anda lakukan menjadi modal buat masa depan. Inilah modal Anda. Saya Steny Agustaf, sampai jumpa. Seperti itu kurang lebih. Ya, something like that. And finally, always end with a powerful call to action. Dan call to action itu penting banget. Apa yang Anda mau di habis presentasi itu. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini adalah menentukan seberapa besar pendapatan Anda di masa depan. Jadi mulailah bergabung bersama bisnis kami. Misalnya seperti itu. Call to action apa? Dengan mengisi form, dengan ini, dengan itu. Nah, call to actionnya apa? Harus jelas.